kembali lagi dalam program siaran pendidikan interaktif membedah kisi-kisi persiapan ujian nasional dan masih bersama saya Reinhard Sirait dan ditemani oleh Ibu Eti Kuswandarini. Dan untuk teman-teman di rumah, tak lupa saya mengingatkan, Anda dapat langsung bertanya melalui telepon, SMS, ataupun melalui Facebook. Dan kita kembali kepada Ibu Eti Kuswandarini, Bu. Yeah. Kita akan membahas lagi mengenai surat, Bu. Tentu saja sekarang dengan topik yang berbeda. Iya. Baik, Ibu, kalau silakan. tadi kita sudah membahas tentang surat pribadi, kemudian surat dinas, kita mencoba sekarang surat pembaca. Surat pembaca. Mengapa dikatakan surat pembaca? Jika surat itu sudah ditulis, sudah diedarkan, sudah kita lihat pada surat kabar atau majalah atau tabloid, sehingga surat itu baru dinamakan surat pembaca. Karena surat itu ditujukan kepada untuk dibaca untuk para pembaca. Nah, karena pembaca atau masyarakat pembaca, tentu saja ini bukan merupakan surat-surat seperti kalau kita mengirimkan surat pribadi, ya, berbeda. Karena di sini sudah harus dimuat di surat kabar atau majalah atau tabloid di sini. Nah, baik, seperti Ibu. Itu. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan, ya, Ibu. Kita lihat untuk contoh yang pertama. Pada hari Minggu, saya dan keluarga besar akan berbelanja ke Cibubur Junction. Ketika akan melewati Jalan Harjamukti, ternyata jalan tersebut sedang diperbaiki, sehingga jalan dialihkan ke jalan yang sempit dan padat. Banyak pengemudi kendaraan yang kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelum memasuki Jalan Harjamukti. Nah, penulisan surat pembaca yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah yang mana? Surat pembaca adalah surat yang tadi sudah Ibu ingatkan, adalah surat yang ditulis oleh seseorang kemudian dimuat di surat kabar. Isinya bisa berupa keluhan atau bisa juga berupa suatu saran, masukan. Nah, seperti ini ya, kita lihat ya. Pada hari Minggu saya dan keluarga besar akan berbelanja ke Cibubur Junction. Ketika akan melewati Jalan Harjamukti, ternyata jalan tersebut sedang diperbaiki sehingga jalan dialihkan ke jalan yang sempit dan padat. Saya sangat kecewa sekali. Seharusnya pihak terkait tidak begitu dong. Banyak pengemudi kendaraan yang kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelum memasuki Jalan Harjamukti. Ini yang mengirim suratnya adalah Ananda, Jalan Juanda nomor 5 Depok. Ataukah yang B? Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011, saya dan keluarga besar akan berbelanja ke Cibubur Junction. Ketika akan melewati Jalan Harjamukti, ternyata jalan tersebut sedang diperbaiki, sehingga jalan dialihkan ke jalan yang sempit dan padat. Banyak pengemudi kendaraan yang kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelum memasuki Jalan Harjamukti. Bapak pejabat, tolong. Nah, seperti itu. Dari Ananda, Jalan Juanda nomor 5. Nah, di sini langsung kita bahas. Ada kata-kata Bapak pejabat tolong. Di sini tidak begitu jelas apa dia minta tolongnya tentang apa, tidak begitu jelas. Nah, begitu pula yang C. Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011, saya dan keluarga besar akan berbelanja ke Cibubur Junction. Ketika akan melewati Jalan Harjamukti, ternyata jalan tersebut sedang diperbaiki sehingga jalan dialihkan ke jalan yang sempit dan padat. Banyak pengemudi kendaraan yang kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelum memasuki Jalan Harjamukti. Saya kecewa sekali, Pak, dengan kondisi seperti itu. Tolong, Pak, hal ini jangan terjadi lagi. Dari Ananda, Jalan Juanda nomor 5 Depok. Di sini sudah ada kronologisnya, sudah ada ini, tetapi belum begitu jelas. Nah, apa yang dimaksudkan? Nah, ataukah yang D di sini? Ya. Pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011, saya dan keluarga besar akan berbelanja ke Cibubur Junction. Kekecewaan saya timbul karena ketika melewati Jalan Harjamukti, ternyata jalan tersebut sedang diperbaiki sehingga dialihkan ke jalan yang sempit dan padat. Banyak pengemudi kendaraan yang kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelum memasuki Jalan Harjamukti. Jika sudah banyak yang kecewa, mengapa tidak dipasang pemberitahuan di jalan sebelum dilewati? Tolong bapak-bapak yang berwenang agar memasang pemberitahuan di jalan yang akan dilewati, misalnya di perempatan Jalan Juanda, Jakarta Bogor. Ya. Terima kasih atas dimuatnya surat ini. Nah, jelas di sini ya, Bu, ya? Lebih jelas ya. Di sini ada waktunya, kronologis kejadiannya diceritakan sedemikian rupa. Kemudian di sini ada saran, ada masukannya. Kemudian juga ada permohonan maaf, ada solusinya. Nah, ini sehingga inilah jawabannya adalah yang D. Karena dalam surat pembaca itu harus jelas isinya tentang apa. Kalau keluhan, ya ada keluhannya, kapan dia mengalami suatu keluhan itu, kemudian disertai dengan apa sarannya, apa masukannya. Kalau memang berupa kritikan, boleh kritikan. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Pak.
Ya, dengan siapa di mana? Dengan Irwansyah di Sumatera Utara. Dengan Irwansyah. Langsung pertanyaannya Irwansyah. Apakah surat lamaran, surat pembaca ada yang formal dan informal? Oke, itu aja Irwansyah. Kemudian, oke, ada lagi? Apakah surat pembaca ada yang formal dan informal? Iya. Kemudian bentuk yang informal seperti apa dan informal seperti apa? Baik. Sudah itu aja Irwansyah? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Langsung Ibu. Apakah surat pembaca ini ada yang informal atau formal dan bagaimana bentuknya? Iya, baik, kita coba apa itu surat pembaca. Adik-adik perlu paham, surat pembaca adalah surat yang ditujukan, yang dari seseorang itu ditujukan kepada pihak lain. Mengapa ditujukan kepada pihak lain? Kemudian surat itu biasanya, memang tidak biasanya, memang yang namanya surat pembaca memang harus dimuat dalam rubrik khusus di surat kabar atau majalah. Iya. Nah, kemudian ini ditujukan kepada perorangan, kelompok ataupun instansi atau lembaga tertentu. Nah, nanti di dalam surat pembaca itu tidak ada istilah surat pembaca formal atau surat pembaca yang informal. Yeah. Surat pembaca boleh ditujukan kepada perorangan, jadi tidak ada istilah surat pembaca formal, surat pembaca informal, tidak ada. Tetapi ini sama surat pembaca. Baik itu surat pembaca yang ditujukan kepada perorangan atau kepada individu atau mungkin kepada kelompok, bisa juga surat pembaca yang ditujukan kepada instansi. Nah, seperti itu. Kemudian penulisannya juga harus memperhatikan kaidah bahasa yang baku. Nah, karena ini dimuat di dalam surat kabar, sehingga bahasanya juga menggunakan bahasa yang baku, tidak seperti bahasa sendiri. Jadi tidak ada ya Bu ya? Itu kalau surat pembaca. Iya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan lagi Bu dari Facebook. Ini di Kurniawan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam surat pembaca boleh mencantumkan nama samaran? Iya. Mungkin takut Bu sepertinya. Bukan takut ya, karena kalau kita biasanya mengkritik suatu lembaga atau instansi, itu kalau kita memang nama dan alamat ada pada redaksi diperbolehkan. Tetapi ketika kita mengirimkan surat tersebut, identitas kita, misalnya fotokopi KTP kita, itu kita sertakan. Sehingga identitas yang menulis surat tersebut itu ada pada redaksi. Dan ini memang suatu kewajiban ketika kita sebagai penulis surat pembaca itu wajib memberikan, menyertakan identitas kita. Identitas di sini bisa berupa KTP, bisa berupa kartu pelajar, bisa berupa SIM dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita ingin nama kita disamarkan, boleh tulis saja. Misalnya tulis nama samaran diperkenankan, tetapi aslinya identitas kita itu ada tetap harus dikirimkan ya Bu? Iya, tetap. Ada pada surat kabar tersebut, ada pada redaksi, iya. Sehingga tetap nama kita itu ada di sana. Nah, seperti itu. Jelas sekali. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari 08574242 sekian-sekian. Pertanyaan adalah, bolehkah media yang digunakan surat pembaca melalui email atau media sosial? Kan ini sedang marak nih Bu, media sosial. Bisa biasanya sebuah surat kabar sekarang ini adalah sering dengan elektronik media elektronik, maka bisa melalui email. Tadi di dalam email tersebut identitas kita memang harus kita masukkan. Biasanya di dalam email tersebut alamat kita sudah jelas ya, itu alamat email, dan biasanya berisi tentang identitas kita. Sekarang ini sedang banyak sekali surat pembaca tetapi melalui email. Nah, tetapi kalau surat pembaca yang melalui SMS dan sebagainya itu bukan surat pembaca nantinya ya, itu biasanya berupa SMS atau informasi atau apapun. Tetapi yang namanya surat pembaca yang sesungguhnya adalah melalui surat, bisa melalui surat elektrik seperti email, bisa juga melalui surat yang sebenarnya atau surat yang dilayangkan melalui pos, seperti itu. Baik Ibu, ini banyak sekali sepertinya antusiasme dari teman-teman di rumah mengenai surat Ibu. Kita akan kembali melanjutkan nih surat pembaca Bu. Iya, di dalam surat pembaca ini adik-adik bahwa biasanya di dalam surat pembaca ini membahas suatu permasalahan yang bisa juga di dalamnya memuat sesuatu atau memuat usul atau saran. Nah, di sini ada usul atau saran. Bisa juga ini berupa tanggapan terhadap suatu permasalahan. Dan di sini biasanya permasalahan tersebut itu tidak bersifat rahasia. Mengapa tidak bersifat rahasia? Karena di sini surat tersebut itu diketahui oleh orang banyak, oleh masyarakat banyak, oleh pembaca, mungkin seluruh Indonesia orang bisa tahu. Kemudian penulisannya bagaimana? Itu tentu saja dengan bahasa yang sopan di sini, karena tidak boleh kita
Tidak boleh kita menggunakan menjelek-jelekan orang tapi dengan menggunakan kata-kata yang kurang santun, tapi tetap sopan, jelas dan komunikatif. Nah, mungkin ini yang paling penting bagi adik-adik di rumah, itu bagaimana ciri-ciri surat pembaca, itu strukturnya. Strukturnya apakah itu berupa suatu keluhan atau bisa juga dengan gaya bahasa. Gaya bahasa di sini misalnya mempertanyakan, bisa juga dengan menyindir. Nah, di sini biasanya ada sindiran-sindiran, biasanya juga suatu imbauan, kadang juga bisa bentuknya suatu puisi atau bisa juga suatu anekdot di sini. Baik. Nah, dan tentu saja ini tetap menjaga kesantunan dalam berbahasa. Karena kalau tidak santun maka orang lain bisa tersinggung perasaannya. Nah, karena ini untuk publik ya Bu ya? Iya, betul sekali. Iya, untuk teman-teman di rumah kita telah membahas mengenai surat pembaca di segmen ini. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lainnya tentu saja setelah pariwara yang berikut ini.